Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di acara kebaktian doa ICLE. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita masuk ke dalam kebaktian doa. Mari kita ambil saat teduh. Amin. Nats panggilan beribadah kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam kebaktian doa. Kita angkat satu pujian, kita sama-sama katakan, hari ini kurasa bahagia. Biar pujian ini boleh mengantar kita masuk ke dalam kebaktian doa malam hari ini. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya.
Mari kita masuk ke dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Allah di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti kebaktian doa online ICLA. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami setiap harinya. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami akan berdoa. Kiranya Tuhan berkati acara ini ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pashur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pashur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pashur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pashur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjara, mengumpulkan, dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pashur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadamu engkau telah bernubuat palsu. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan. Dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami boleh memasuki bulan yang baru. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu, kehadiran-Mu, penyertaan-Mu. Engkau tempat perlindungan kita, kekuatan kita,
penolong kita dalam kesesakan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang beribadah saat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa para nabi adalah juru bicara Tuhan. Dan Nabi Yeremia adalah nabi yang setia menyampaikan firman Tuhan. Namun, dalam perikop yang kita baca hari ini mengatakan bahwa ada seseorang memukul dan memenjarakan Yeremia. Siapa yang begitu kejam terhadap Yeremia? Jika kita baca pasal 20 ayat 1, kita dapat melihat bahwa orang yang memperlakukan Yeremia dengan sangat kejam dan kasar ini ternyata adalah seseorang yang menjabat kepala di rumah Tuhan. Namun setelah Pasyur mendengar nubuat Yeremia bahwa bencana akan datang ke Yerusalem, dia melakukan hal yang sangat kejam terhadap Yeremia. Dalam ayat 2 berkata bahwa dia memukul Yeremia dan bahkan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Pasung itu akan membuat leher, lengan, dan kaki Yeremia sangat sakit. Dia memperlakukan Nabi Yeremia seperti tahanan yang dipenjara di ruang kecil dengan postur melengkung. Itu membuatnya tidak bisa bergerak dan itu sangat menderita. Ia terus dikekang seperti itu sepanjang malam dan di tempat umum. Yeremia mengalami kesakitan fisik, penghinaan, serta pembatasan gerak. Namun, apakah dengan demikian kebenaran firman Tuhan dapat dihentikan? Tidak. Firman Tuhan mempunyai kekuatan luar biasa yang justru akan menguatkan dan memampukan Yeremia untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Keesokan harinya, Pasyur mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu dan Yeremia berkata kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Yeremia dengan mengubah nama Pasyur mengatakan malapetaka kepadanya. Seterusnya ayat 6 Yeremia berkata, mengenai engkau hai Pasyur dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan, engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Meskipun Pasyur adalah seseorang yang menjabat kepala di rumah Tuhan, namun dia adalah seseorang yang membuat nubuat palsu, bahkan memperlakukan Nabi Yeremia dengan kejam. Maka malapetaka pasti menimpa Pasyur dan keluarganya. Dan setelah Nabi Yeremia mengalami pengalaman yang menderita itu, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan semua penderitaannya kepada Tuhan. Dalam ayat 7 dia berkata, Tuhan, engkau telah membujuk aku, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Yeremia diejek dan dihina karena dia setia menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita diejek dan dihina karena memberitakan Injil, apakah kita akan terus mengabarkan Injil? Seseorang pernah menceritakan kepada saya bahwa gereja sering mendorong jemaat untuk menginjili. Maka dia pun mencoba mengabarkan Injil kepada teman-temannya. Tetapi akhirnya dia dimarahi. Jadi dia merasa lebih baik saya tidak memberitahu orang lain tentang Yesus agar saya tidak dimarahi orang lain. Sebaliknya ada seorang hamba Tuhan pernah membagikan pengalamannya. Dia sering pergi ke rumah sakit untuk mengabarkan Injil. Tetapi karena pasien tidak mengenal dia dan beberapa pasien akan mengusir dia atau bahkan mengatakan kata-kata yang tidak baik kepadanya. Tetapi dia tidak menyerah
1 hari, 2 hari, 3 hari, setiap hari dia pergi mengunjungi pasien-pasien. Dan perlahan-lahan pasien akan mulai mendengarkan dia, mengabarkan Injil dan berdoa bersamanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah karena ini adalah misinya. Sama seperti Nabi Yeremia. Ketika dia menderita dan ditertawakan, bahkan pastor memukul dia dan memasungkan dia, dia tetap tidak menyerah. Mengapa? Karena ini adalah misinya. Marilah kita lihat ayat 9, Yeremia berkata, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Yeremia berkata bahwa firman Tuhan seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangnya, sehingga dia tidak sanggup kalau tidak memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biasanya kapan kita merasa hati kita seperti api terbakar? Mungkin ketika kita marah, emosi, kemarahan itu seperti api di hati kita. Tetapi Yeremia bukannya marah, tetapi firman Tuhan yang hidup di dalam hatinya membakar hatinya sehingga dia tidak bisa menahannya. Ketika Nabi Yeremia melihat umat Tuhan berdosa dan menyembah berhala, dia sedih dan menangis. Tetapi dia harus memberitahu mereka tentang penghakiman Tuhan dan menasihati mereka untuk bertobat. Dan meskipun mereka akan membencinya ketika mereka mendengarnya, tetapi firman Tuhan seperti api membakar hatinya sehingga dia tidak berbicara. Karena dia dipanggil menjadi nabi. Misinya adalah menyampaikan firman Tuhan. Dan ada harga yang harus dibayar kalau dia setia pada panggilan itu. Bukan hanya menderita secara fisik, tetapi hatinya yang sedih. Dan bagaimana dengan kita? Apakah firman Tuhan menyala seperti api di hati kita? Atau kita tidak peduli terhadap firman Tuhan? Apakah firman Tuhan masih menyentuh hati kita dan mengubah hati kita? Jika firman Tuhan membakar hati kita seperti api, kita tidak bisa tidak mengabarkan Injil. Kita pasti akan membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Ada seorang pria namanya Christopher Yuan. Saat dia masih muda, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah seorang homoseksual dan dia kecanduan narkoba. Bukan hanya itu, dia bahkan menjual narkoba. Dan ibunya adalah seorang Kristen dan sering menasihati supaya anaknya bertobat. Tetapi Christopher tidak mendengarkan dan berkata, jika mama masih mau memberitahu saya tentang Yesus dan Alkitab, saya tidak ingin melihat mama lagi. Ibunya membeli kartu dan mengirimkan kepadanya, dan Christopher membuangnya tanpa melihatnya. Dan ibunya memberinya Alkitab, dia juga membuangnya. Ibunya membelikan tiket pesawat untuknya pulang dan menunggunya di bandara, tetapi dia juga tidak mau pulang. Dia telah melakukan banyak hal yang menyakiti ibunya. Ibunya sangat sedih, tetapi dia tidak pernah menyerah berdoa untuk anaknya. Selama 8 tahun dia berpuasa dan berdoa untuk anaknya dan mencucurkan banyak air mata. Akhirnya anaknya ditangkap dan dipenjara karena menjual narkoba. Dan ibunya mengunjungi dia di penjara dan berdoa baginya melalui kaca. Meskipun masuk penjara adalah hal yang tidak baik, namun ibunya berpikir bahwa ini sebaliknya adalah berkat dari Tuhan. Dan ibunya selalu menuliskan berkat Tuhan satu persatu. Dan setelah anaknya 6 tahun di penjara, kertas yang penuh dengan berkat Tuhan itu bahkan lebih panjang dari tinggi anaknya. Meskipun Christopher adalah anak yang tidak taat kepada orang tua dan melakukan banyak hal yang menyakiti orang tuanya, tetapi ibunya tidak pernah berhenti berdoa bagi anaknya. Karena dia tahu misinya adalah membawa anaknya mengenal Yesus dan bertobat. Dan hal yang ajaib terjadi kepada Christopher. Selama di penjara,
dia menemukan sebuah Alkitab di tong sampah. Dia membaca Alkitab, dan firman-Nya mengubah hidupnya. Dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Dia mau bertobat dan berbalik kepada Yesus. Setelah keluar dari penjara, dia menulis sebuah buku dengan ibunya dengan judul Out of a Far Country, A Gay Son's Journey to God, A Broken Mother's Search for Hope. Selain itu, dia juga memberikan kesaksian di berbagai tempat dan menceritakan bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada Bapak Ibu seperti ibu ini selalu mendoakan anak supaya anak bertobat dan sering mencucurkan banyak air mata. Atau mungkin ada yang seperti Nabi Yeremia, ketika memberitakan firman Tuhan kepada orang, mereka bukannya bertobat, malah mengatakan kata-kata dan juga melakukan hal-hal yang menyakiti kita. Namun kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menjaga kita, Tuhan pasti akan mendengar doa-doa kita, dan Tuhan pasti menyertai kita. Seperti ayat 11, apa yang Yeremia katakan setelah dia mengatakan segala penderitaannya kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Meskipun ada kuasa kegelapan yang mau mengalahkannya, namun dia tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menyertai dia. Maka setelah dia mengalami kesengsaraan, yang dia lakukan adalah berdoa, kembali kepada Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Dia mencurahkan segala penderitaannya di hadapan Tuhan dan memandang kepada Tuhan dengan iman. Bapak, Ibu, Saudara, di dunia ini kita tidak bisa menghindari kesulitan, penderitaan, dan kadang-kadang merasa putus asa. Namun kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Karena Tuhan yang Maha Kuasa berserta kita. Maka kita mempunyai pengharapan. Meskipun di dalam kesulitan kita tahu bahwa kita dapat memandang kepada Tuhan. Meskipun hari-hari kelihatan gelap, kita tahu bahwa Tuhan menerangi jalan kita. Di saat-saat kita merasa putus asa, mari kita ingat bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Saat kita merasa sedih, kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan. Mari kita datang kepada Tuhan, mencurahkan segala pergumulan dan kesulitan kita kepada Tuhan. Marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam segala hal yang kita harus lakukan. Di dalam keluarga kita, pelayanan kita, gereja kita, pekerjaan kita, relasi kita. Mari kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kerana Engkau selalu menyertai kami. Kami berdoa agar kami belajar dari Nabi Yeremia. Firman-Mu seperti api menyala-nyala di hati kami. Biar kami tidak berhenti menceritakan Injil kepada orang di sekitar kami. Meskipun di dalam kesulitan pun, kami akan terus memandang-Mu dengan iman yang teguh. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu, kiranya Tuhan menyertai kami dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjutkan pujian kita. Kita sama-sama mau mengangkat satu pujian, kita sama-sama mau katakan, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu,
atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dengarlah firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang dekat, bukan Tuhan yang jauh, dan Tuhan hanya sejauh doa. Bapak Ibu Saudara, kita mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Bersyukur atas Tuhan telah memberkati kita dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan setiap hari. Dan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita berseru kepada Tuhan, kita bersyukur, kita berdoa syafaat. Kita mau bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang dekat, Tuhan yang baik. Mari Saudara kita bersyukur.
Bapak Ibu Saudara, mari kita mendukung doa untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kita terus dukung doa untuk Bapak Vincent Fasio, untuk Bapak Markus, dan juga Ibu Lili Oi. Kita doakan terus mereka boleh Tuhan kuatkan, Tuhan berikan pengharapan kepada mereka, dan Tuhan boleh menjamah. Bapak Ibu Saudara, ada Ibu almarhum Ibu Aneke. Kita sering mendoakan beliau dalam beberapa minggu ini. Ini adalah berita duka kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan telah memanggil almarhum Ibu Ineke Dayani. Dia adalah mama dari Bapak Suki. Saudara, pada hari Senin, waktu Jakarta jam 11:30 siang, ya Tuhan telah panggil dia ke rumah Bapak. Bapak Ibu, kita doakan untuk seluruh keluarga besar dan juga untuk Bapak Suki secara khususnya yang harus ada di sini, yang tidak bisa pulang. Kita doakan agar Tuhan boleh memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Kita doakan semuanya yang di Jakarta, semua kremasi, dan hal-hal lainnya boleh berjalan dengan baik. Kita doakan akan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk menyerahkan untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Kau boleh menolong campur tangan, karena khusus bagi Bapak Vincent Fasio, Pak Markus, Ibu Lili Oi, ya Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan menjamah mereka, ya Tuhan, di dalam segala kelemahan tubuhnya. Kau boleh bersama dengan mereka pengharapan dan kekuatan dari Tuhan. Kami juga hari ini berduka, ya Tuhan, untuk Ibu Aneke Andayani, dan kami berdoa, ya Tuhan, agar Kau boleh memberikan penghiburan, kekuatan, ya Tuhan, bagi Bapak Suki sekeluarga. Kami berdoa, ya Tuhan, agar Kau boleh menolong, campur tangan, ya Tuhan, di dalam segala kesedihannya, ya Tuhan, pada saat ini Pak Suki tidak bisa hadir dalam pemakaman atau kremasi, ya Tuhan, Kau boleh menyertai dia, memberikan kekuatan, penghiburan, ya Tuhan, dari Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, yang di Indonesia semua agar berjalan dengan baik, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan juga jemaat-Mu ada yang mengalami kelemahan tubuh, ada mungkin sakit penyakit, kiranya Kau boleh berikan mereka pengharapan dan kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk anak-anak remaja dan juga sekolah minggu jadi gereja kita. Kita doakan dalam pertumbuhan mereka pada masa-masa seperti ini, dalam masa-masa pertumbuhan saudara. Tapi kita khusus doakan untuk iman mereka, agar mereka bertumbuh di dalam iman mengenal akan Kristus. Kita juga mau berdoa bagi pekerjaan jemaat ya yang ada pada saat ini. Kita doakan Tuhan boleh memberkati pekerjaan mereka, memberkati company mereka, memberkati juga semua rekan-rekan kerjanya, agar sungguh semua diberikan kelancaran. Kita juga mengingat saudara bagi para lansia, agar Tuhan senantiasa memelihara, memberikan sukacita bagi mereka. Mari kita berdoa akan 3 hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk anak-anak remaja sekolah minggu yang mungkin dalam masa pertumbuhan. Mereka mungkin ada yang masih mencari jati diri, mencari pertemanan. Tuhan, Kau boleh memelihara mereka, ya Tuhan, dalam masa-masa sekolah mereka terus boleh bertumbuh dengan baik. Kami berdoa, ya Tuhan, agar Kau boleh memberkati bagi pertumbuhan iman mereka. Ketika mereka hari Minggu juga datang, mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mereka boleh ada satu persekutuan yang baik di dalam gereja, mereka boleh bertumbuh, ya Tuhan, dalam iman mereka. Kau berkati, ya Tuhan, untuk anak-anak remaja dan masa depan gereja dalam tangan-Mu. Kami juga mau ingat, ya Tuhan, untuk pekerjaan bagi para jemaat yang ada pada saat ini. Kau boleh memberkati, menyertai, memberkati dalam company mereka, perusahaan mereka, rekan-rekan kerja, ya Tuhan, dan juga Kau berikan kelancaran bagi pekerjaan mereka, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau mengingat bagi para lansia, mungkin ada banyak yang di rumah, ada yang mungkin tidak bisa kemana-mana, ada yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh. Tuhan, kami mau berdoa, Kau boleh menyertai mereka, memberikan terus mereka kekuatan, kesehatan yang baik, dan juga iman yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mendukung hamba-hamba Tuhan yang melayani pada minggu ini. Saudara, kita doakan untuk Ibu Yung yang akan membawa pemberitaan firman Tuhan minggu ini, dan juga Bapak Michael Ting dalam bagian bahasa Inggris, dan juga ada guru-guru Sunday School yang mengajar. Kita doakan Tuhan boleh memberkati pelayanan mereka. Saudara, kita juga mau berdoa untuk jemaat yang mengikuti ibadah secara online ataupun secara in person. Kita doakan agar mereka dapat mengikutinya tetap di dalam kesetiaan, ya tetap setia, dan juga Tuhan boleh menambahkan iman mereka. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mau menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan melayani ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Yung Yung, kami berdoa juga bagi Pak Michael, kami berdoa juga bagi guru-guru sekolah minggu di dalam mereka persiapan dalam minggu malam ini, di dalam masa persiapan firman Tuhan. Tuhan, Kau boleh memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, dan kekuatan ya Tuhan. Kau boleh berbicara kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh Kau pakai, boleh memberkati jemaat pada minggu ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar sungguh kehidupan mereka juga boleh menjadi kesaksian yang baik. Kami mau berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengikuti ibadah hari Minggu secara online dan juga in person. Kami berdoa ya Tuhan, Kau boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir setiap minggunya, agar mereka diberikan kesetiaan, dan Kau boleh menambahkan iman mereka di dalam mereka mengikuti ibadah yang ada ya Tuhan. Kau berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati semua pengurus, Kau berkati hamba Tuhan, semua jemaat, aktivis, tim kerja yang melayani dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita terus mendukung dalam persiapan ibadah pada Pekan Suci ini, Saudara. Banyak sekali, Saudara, persiapan yang harus dilakukan. Saudara dapat berpartisipasi di dalam kita mendukung di dalam doa, ya. Bagi hamba Tuhan yang melayani, bagi semua yang terlibat, Saudara, di dalam masa persiapan Minggu Pekan Suci ini, Saudara, kita doakan. Kita doakan untuk Minggu malam, Jumat Agung, Perjamuan Kudus, Paskah. Kita doakan semua boleh berjalan dengan baik, agar Tuhan boleh memberkati setiap kebaktian yang ada. Mari Saudara, kita berdoa dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam masa Pekan Suci ini, di mana kami dapat merenungkan kembali akan kehidupan-Mu ya Tuhan, kehidupan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh memberkati juga di dalam ibadah-ibadah yang ada, di mana kami merenungkan firman-Mu, juga di mana kami dalam masa persiapan ya Tuhan, Kau boleh memberkati. Kau berkati ya Tuhan dari minggu ini sampai kepada minggu depan ya Tuhan. Minggu ini hari Rabu dan juga Jumat sampai pada hari Paskah nanti. Kau boleh memberkati setiap hamba-Mu yang melayani. Kau memberkati setiap yang melayani. Kau boleh menyediakan ya Tuhan orang-orang yang melayani, dan juga Kau berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan ibadah-ibadah yang ada nanti, dan juga Kau berkati jemaat-Mu ya Tuhan, agar sungguh ibadah-ibadah ini boleh menguatkan iman kami. Kau boleh memberkati ibadah ini sehingga kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Kami mau berserah ya Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang ada ke depan. Kiranya Kau boleh menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk Amerika. Kita doakan bagi Presiden, kita doakan bagi Wakil Presiden, dan setiap jajaran pemerintahan yang telah Tuhan pilih dan telah Tuhan panggil, yang telah Tuhan letakkan di dalam setiap posisi yang ada di dalam pemerintahan di Amerika ini. Saudara, kita doakan dalam setiap keputusan yang harus mereka ambil, agar Tuhan berikan hikmat bagi mereka memimpin bagi negara ini. Kita doakan juga untuk kestabilan negara, untuk politik, untuk ekonomi, dan juga keamanan. Mari Saudara, kita mendukung negara Amerika ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tidaklah kebetulan kami berada di negara ini dan di mana kami tinggal. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin, bagi presiden ya Tuhan, bagi wakil presiden ya Tuhan, semua orang-orang yang berada di jajaran pemerintahan yang telah Kau pilih dan panggil. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh memberkati mereka di dalam segala mungkin keterbatasan mereka, dan juga di dalam segala pergumulan yang harus mereka hadapi di dalam negara ini. Kau boleh memberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga apapun yang mereka lakukan boleh berdampak baik bagi negara ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kestabilan negara ini. Dalam gonjang-ganjing mungkin dari ekonomi, politik, dan juga keamanan, Kau boleh menyertai ya Tuhan, Kau boleh memberkati negara ini ya Tuhan, sehingga negara ini menjadi negara yang takut akan Tuhan, negara yang mencintai Tuhan. Kau berkati ya Tuhan untuk negara ini, semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus mendukung Ukraina dalam tangan Tuhan. Perang masih terus berlangsung. Kita doakan Saudara agar terus mereka boleh mendapatkan jalan kedamaian dan perang boleh berakhir. Kita doakan terus bagi para militer yang ikut berperang agar mendapatkan kekuatan dan juga perlindungan. Saudara, kita doakan untuk orang-orang Kristen yang berada di Ukraina agar terus mereka berharap dan beriman kepada Tuhan. Mungkin bagi mereka juga yang sudah tidak lagi di Ukraina, Saudara, mereka mungkin sudah imigran ya, mungkin mereka ke tempat lain, Saudara.
mereka harus ke tempat lain untuk mengambil refugi, saudara. Kita doakan dimanapun mereka berada pada saat ini, di mana mungkin hati mereka hancur, di mana mereka mungkin putus asa bagi negara mereka. Kita doakan agar Tuhan yang dekat itu ada bersama-sama dengan mereka, menyertai mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk negara Ukraina ke dalam tangan-Mu sampai pada saat ini selama sebulanan lebih mereka mengalami perang. Ya Tuhan, banyak sekali kehancuran, kerugian yang terjadi pada negara ini. Mungkin bagi mereka mengalami putus asa ya Tuhan, dan juga tidak tahu akan bagaimana masa depan di dalam negara mereka. Namun ya Tuhan, Engkau yang mempunyai campur tangan, Engkau yang memegang setiap sejarah, Engkau yang tahu ya Tuhan akan masa depan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, Kau boleh memberkati negara ini, agar ya Tuhan peperangan boleh segera berakhir, dan mereka boleh mendapatkan jalan kedamaian bagi kedua negara ini. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang harus terlibat di dalam peperangan, Kau boleh menyertai mereka, berikan perlindungan dan kekuatan, menyertai keluarga mereka juga. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang-orang Kristen yang berada di Ukraina, atau mungkin mereka yang saat ini sedang refugi di beberapa tempat negara lainnya. Kau berikan terus kekuatan bagi mereka, pengharapan, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami yakin percaya Tuhan Kau menyertai walaupun situasi sulit, dan Kau memberikan jalan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang dekat, dan Engkau mendengar seruan doa kami. Tuhan, inilah seruan doa kami mau menyerahkan semuanya kepadamu. Tuhan, Kau tolong kami ya Tuhan, agar terus kami senantiasa berserah kepada rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan-Mu atas karya-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengikrarkan, kita akan bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian doa kita malam hari ini. Mari sama-sama kita angkat satu pujian penutup. Mari katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Amin. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari saudara kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, selama seminggu ke depan ini kita telah memasuki pekan suci. Saudara doakan di dalam segala persiapan yang ada. Dan saudara mari kita berpartisipasi juga. Kita ikut perjalanan kita ini bersama dengan Tuhan Yesus ya. Dari Minggu malam sampai kepada Jumat Agung dan juga Paskah. Saudara jangan lupa pada hari Jumat Agung dan juga Paskah itu adalah kebaktian gabungan. Dan Jumat Agung kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftarkan diri mengikuti perjamuan kudus, harap mendaftarkan diri Anda kepada Ibu Lian. Dan jangan lupa pada hari Jumat nanti jam 7.30 malam itu lokasinya bukan di gereja resmi tetapi di Hilton ya Saudara ya, di Ballroom A. Untuk informasi Saudara dapat mengikutinya di dalam grup ICLA Family. Bapak Ibu Saudara, terus kita dukung krisis yang terjadi di Ukraina. Pada saat ini kita masih dalam masa pengumpulan dana, saudara dapat memberikan persembahan melalui Zelle, melalui cek, atau mungkin saudara biasa memasukkan ke dalam kotak persembahan. Saudara mohon tuliskan bantuan untuk Ukraina. Dan batas pengumpulan sampai pada akhir bulan ini pada tanggal 24 April. Bapak Ibu Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua.
memberikan kita istirahat yang baik. Selamat malam. Yesus, Dia Tuhan yang mengosongkan dirinya, yang rela menanggalkan kuasa dan kemuliaannya, rela rendahkan dirinya menjadi manusia. Disalibkan, mati di Golgota. Pada nama Yesus, pada nama Yesus, surga dan bumi menyembah padanya. Pada nama Yesus, pada nama Yesus, surga dan bumi menyembah padanya. Tiap lutut bertelur, tiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tiap lutut bertelur, tiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Hanya Kristus Tuhan.